dia membangun asumsi sama seperti logika anak SD. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabarnya semuanya? Saya percaya bahwa teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman semuanya, seperti biasanya saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video dari seorang mualaf ini, di mana di dalam video ini dia menjelaskan kenapa dia pindah agama dari agama Kristen masuk ke agama Islam. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, marilah kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Agung tuh paham gak lo? Oh paham, amanat agung. Apa amanat agung? Bahwa pergilah ke semua bangsa-bangsa dan jadikanlah mereka murid-muridku. Kata Yesus begitu toh. Pergilah semua bangsa-bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu kan? Iya betul. Tapi kenapa lu masih yakin di Islam? Oh tunggu dulu. Kenapa saya masih yakin di Islam? Di situ kata-katanya bahwa Yesus mengatakan, pergilah ke bangsa-bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku, bukan hamba-hambaku. Baca. Sebenarnya Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah guru, bukan Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, tadi cuplikan video dari si mualaf ini, di mana saudara kita ini tadi menjelaskan apa alasan dia, kenapa dia meninggalkan agama Kristen dan masuk ke agama Islam. Itu teman-teman semuanya, tadi dia mengutip ayat, ya, di mana di ayat tersebut Yesus menyuruh murid-muridnya, ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, teman-teman semuanya, dengan ayat tersebut, ya, karena di ayat tersebut ada kata murid-muridku, maka saudara kita ini mengambil satu kesimpulan atau membangun satu asumsi dengan logikanya sendiri, yang mengatakan bahwa kalau Yesus saja dia mau semua orang menjadi muridnya, maka Yesus bisa dikatakan bahwa dia bukanlah Tuhan, tetapi dia hanya sebatas guru. Ya, dia membangun asumsi sama seperti logika anak SD. Ya, ketika anak SD pergi dari rumah, ya, dia berjumpa, ketika dia sampai di sekolah dia berjumpa dengan gurunya, dan ketika dia duduk maka dia dikatakan adalah sebagai seorang murid. Ya, dia menyamakan pengetahuan dia seperti anak SD. Nah, teman-teman semuanya, apa artinya yang dikatakan dengan murid, ya, di dalam Alkitab? Ya, kita tahu bahwa murid-murid itu di dalam Alkitab adalah sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya, Tuhan Yesus mau semua orang, ya, di seluruh bumi ini, ya, menjadi pengikut-pengikutnya, menjadi orang-orang yang percaya bahwa dia adalah Yesus, bahwa dia adalah Tuhan, ya, supaya apa? Supaya semua orang bisa masuk ke surga, mendapatkan keselamatan. Tetapi saudara kita ini tidak mengerti, ya, arti atau arti di dalam Alkitab yang dinamakan dengan murid-murid ini, ya. Dia menyamakan bahwa guru di dalam Alkitab sama dengan guru yang kita lihat sekarang ini, seperti guru silat, guru di sekolah, ya, atau guru di pesantren, ya. Tetapi saya mau katakan, kalau kita samakan logika kita dengan saudara kita si mualaf ini, okelah kita samakan bahwa Yesus itu adalah guru, dengan sama seperti guru-guru di sekolah itu. Tetapi perbedaannya, guru di sekolah itu memiliki keterbatasan, ya. Murid mereka tidak sebanyak yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tetapi yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh bangsa, ya, semua bangsa harus menjadi murid-muridnya. Artinya dia bukan lagi guru, saudara, ya. Kalau dia cuma satu orang menjadi guru di situ, maka saya rasa dia adalah pusing untuk mengajari orang itu semua, ya. Kalau kita samakan dengan logika saudara kita ini. Nah, teman-teman semuanya, kita akan luruskan pemahaman saudara kita ini. Apakah Yesus itu hanya sebatas guru dan bukan Tuhan?
saya mau katakan memang di dalam Alkitab ada memang dikatakan bahwa Yesus itu adalah guru. Dia adalah seorang nabi, ya, dan segala macam penyebutan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di samping itu tidak tidak mengesampingkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, apa buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saya mau katakan bahwa semua Alkitab itu mulai dari Perjanjian Lama, ya, sampai dengan Perjanjian Baru itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita harus bisa melihat setiap ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Ya, kalau ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah guru, jangan langsung kita simpulkan bahwa dia adalah guru. Ya, jangan langsung kita simpulkan bahwa dia adalah manusia. Ya, memang betul dia manusia, tetapi di dalam pribadinya ada keilahian Allah, ya, ada kepribadian Allah. Nah, teman-teman semuanya, kita coba baca di Yohanes, ya. Inilah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di Yohanes pasal 14, ya, ayat ke-6 dikatakan begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Ini adalah perkataan Yesus. Ya. Sekali lagi saya ulangi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Siapa aku di sini? Adalah Yesus. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Nah, yang kedua, di Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ya. Sekali lagi saya bacakan di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia," ya, di dalam Yesus, "sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kemudian di Filipi, ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 juga dikatakan begini, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Jadi teman-teman semuanya, walaupun tadi saudara kita ini mengatakan bahwa Yesus adalah guru, saya mau katakan ya, tetapi di samping itu dia adalah Tuhan. Kiranya video ini bisa memberikan pemahaman kepada saudara kita mualaf ini, agar bisa mendapat satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dia yang dia utarakan selama ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.